Cerita ini dimulai pada tahun 2006 tentang seorang siswa kelas 3 SMA bernama Zhao Xiuxi. Di sekolah, Zhao dikenal sebagai anak yang suka membolos dan sering terlibat perkelahian. Meski pemalas dan gemar bikin keributan, Zhao sebenarnya punya bakat besar di bidang renang. Suatu hari, di depan sekolah, ia kembali terlibat perkelahian dengan beberapa siswa. Saat itu juga, muncul seorang siswi baru yang cuek, pindahan dari sekolah lain. Kecantikannya langsung membuat Zhao terpana. Gadis itu masuk ke kantor guru bersamaan dengan Zhao yang juga dipanggil karena terlibat masalah. Nama siswi baru itu adalah Yongxi. Sejak pertemuan pertama, Zhao langsung jatuh hati dan mencoba mendekatinya. Tapi Yongxi bersikap acuh. Meski begitu, pada hari pertama sekolah, Yongxi langsung menjadi pusat perhatian karena paras cantiknya. Banyak siswa mulai menggoda dan mengusilinya hanya untuk menarik perhatian. Salah satu siswa yang paling sering menggoda Yongxi adalah Sayu, atlet renang terbaik di sekolah yang dijuluki Ikan Hiu, karena sering menang kompetisi antar sekolah. Melihat Yongxi terus diganggu Sayu, Zhao geram dan kembali berseteru dengan Sayu. Sejak saat itu, Zhao merasa harus bersaing dengan Sayu untuk merebut hati Yongxi. Untungnya, Zhao dan Yongxi ternyata ditempatkan di kelas yang sama, membuat Zhao punya lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya. Keduanya juga punya kesamaan, sama-sama suka bolos saat pelajaran. Saat bolos ke kantin, Zhao memanfaatkan waktu itu untuk mengenal Yongxi lebih dekat. Tapi Yongxi menyatakan kalau ia sangat membenci orang yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ucapan itu membuat Zhao mulai berubah. Ia berusaha menahan diri dan tidak lagi meladeni Sayu. Namun, Sayu merasa terganggu karena Zhao semakin dekat dengan Yongxi dan terus mengganggu mereka. Untuk mencegah konflik, Zhao akhirnya menantang Sayu bukan dengan berkelahi, tapi lewat lomba renang di jam pelajaran olahraga. Kesepakatannya, jika Sayu kalah, ia harus berhenti mengganggu. Tapi jika menang, Yongxi harus menempel tulisan memalukan di punggung bertuliskan, "Aku mencintai Sayu." Zhao awalnya menolak karena merasa Yongxi tak ada hubungannya. Namun Yongxi tidak keberatan dan malah menyemangatinya untuk latihan. Zhao pun berlatih keras seharian. Meski belum bisa mengalahkan Sayu, keesokan harinya ia berhasil menyamai kecepatannya di kolam renang. Sejak itu, Zhao dan Yongxi semakin dekat. Di luar jam sekolah, Zhao sering menghabiskan waktu dengan Yongxi, menemaninya ke kantin, hingga mengantarnya pulang. Sebaliknya, Yongxi juga berusaha mengubah sifat Zhao yang pemalas, mendorongnya untuk lebih rajin belajar dan berlatih renang. Ia bilang, tanpa tujuan, bakat Zhao dalam renang akan sia-sia. Yongxi sendiri memiliki impian menjadi perancang busana. Ia hobi menggambar sketsa. Suatu hari di pantai, ia menggambar wajah Zhao dan memperlihatkannya. Zhao sangat senang, lalu mengungkapkan keinginannya untuk selalu pulang bersama Yongxi. Yongxi menyetujuinya. Namun saat hendak pulang dari pantai, Yongxi mendadak ketakutan melihat mobil ayahnya melintas. Ia langsung bersembunyi di balik tubuh Zhao. Keesokan harinya, Yongxi tidak masuk sekolah. Malam harinya, Zhao mendatangi rumahnya. Di sana, ia mendapati banyak orang sedang bergosip soal keluarga Yongxi. Ternyata, Yongxi dan ibunya sering berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari ayahnya yang pemabuk dan kasar. Melihat Zhao, Yongxi merasa malu dan menyuruhnya pulang. Yongxi dan ibunya kembali pindah. Malam itu, ia menelepon Zhao untuk minta maaf dan berterima kasih atas waktu singkat yang mereka habiskan bersama. Ia pamit tanpa memberitahu kemana akan pergi. Sejak kepergian Yongxi, Zhao kehilangan semangat. Setelah lulus SMA, ia tidak melanjutkan pendidikan dan bekerja sebagai penjaga warnet. Tahun 2008, seorang teman bernama Fang datang ke warnet. Ia menunjukkan foto-foto mahasiswi cantik di kampusnya. Dan di antaranya, ada wajah Yongxi. Zhao pun kembali bersemangat. Ia memutuskan untuk belajar sungguh-sungguh agar bisa masuk universitas yang sama dengan Yongxi. Beberapa bulan kemudian, setelah mengikuti ujian masuk, Zhao
Zhao akhirnya diterima. Saat itu, Yongxi sudah lebih dulu kuliah di jurusan desain busana. Zhao akhirnya kembali bertemu dengan cinta lamanya, Yongxi, yang kini menjadi anggota tim pemandu sorak kampus. Tanpa ragu, Zhao mendaftar ke organisasi yang sama, meski ia jadi satu-satunya laki-laki di tim cheerleader. Baginya, yang penting bisa dekat dengan Yongxi. Namun harapan Zhao pupus saat Yongxi mengatakan bahwa ia sudah punya pacar, Chen Haoyer, kapten tim sepak bola universitas. Zhao patah hati. Seluruh perjuangannya terasa sia-sia. Tapi ia tak menyerah begitu saja. Ia teringat masa SMA, di mana ia mampu bersaing dengan banyak siswa untuk mendekati Yongxi. Kali ini, meskipun hanya satu orang, ia tetap memilih berjuang. Zhao mulai mencari cara agar bisa terus terhubung dengan Yongxi. Beberapa hari kemudian, tepat di hari ulang tahun Yongxi, Zhao meneleponnya. Namun Yongxi sedang demam dan merasa sedih karena rencana menonton kembang api bersama pacarnya batal. Ingin menghiburnya, Zhao membeli banyak kembang api dan menyalakannya di atap asrama. Langit malam pun dihiasi cahaya yang menghibur bukan hanya Yongxi, tapi seluruh penghuni asrama. Suatu hari, Zhao memergoki Chen Haoyer berselingkuh. Ia pun memberitahu Yongxi bahwa Chen sengaja ingin kalah dalam pertandingan demi pergi liburan dengan selingkuhannya. Tapi Yongxi tak percaya, mengira Zhao hanya iri dan ingin merusak hubungan mereka. Zhao lalu meminta untuk ikut bermain dalam pertandingan. Karena Chen tidak serius bertanding, ia mengizinkan Zhao masuk ke tim. Zhao pun bermain sekuat tenaga dan mencetak gol penentu kemenangan. Tapi setelah pertandingan, Zhao tak mampu menahan emosinya dan memukul Chen. Tindakannya ini mengingkari janji kepada Yongxi untuk tidak berkelahi lagi. Yongxi yang turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi Chen, membuat Zhao sadar. Meski ia menang di lapangan, ia tetap kalah di hati Yongxi. Sejak hari itu, Yongxi tak pernah lagi berbicara padanya. Tahun-tahun berlalu. Zhao akhirnya punya kekasih baru bernama Xiao Hui, gadis baik dari keluarga kaya. Kini tahun 2015, Zhao telah menjadi atlet renang profesional. Suatu hari dalam perjalanan latihan, ia melihat Yongxi sedang syuting iklan. Mereka saling menyapa dan mengobrol. Yongxi kini menjadi model freelance, dan hubungannya dengan Chen telah lama berakhir. Saat mereka minum bersama, Yongxi menyebut akan ada syuting lagi keesokan harinya. Di hari yang sama, pacar Zhao juga mengajaknya jalan. Namun Zhao lebih memilih menemani Yongxi. Sayangnya, Yongxi mendapat kabar bahwa ia digantikan oleh model lain. Ia kecewa. Zhao membawanya ke pantai, tempat penuh kenangan saat mereka SMA. Di sana, Yongxi meluapkan emosinya. Setelah puas, mereka menikmati semilir angin dan langit cerah bersama. Tak lama, Zhao mempersiapkan diri untuk kompetisi renang besar dan menyiapkan tiket khusus untuk Yongxi agar ia datang memberi dukungan. Hari kompetisi tiba, tapi hujan badai melanda. Yongxi masih dalam perjalanan, dan bus yang ditumpanginya terjebak hujan deras. Khawatir, Zhao memutuskan mundur dari pertandingan penting dan berlari menjemput Yongxi. Ia merasa lebih baik kehilangan lomba daripada kehilangan Yongxi. Setelah bertemu, Zhao berkata bahwa ia sudah putus dari pacarnya dan meminta Yongxi untuk menjadi kekasihnya. Namun Yongxi merasa belum saatnya dan menyuruh Zhao kembali bertanding. Saat ia berjalan untuk berteduh, sebuah benda berat jatuh. Zhao melindunginya dan mengalami cedera. Karena pengorbanannya, Yongxi akhirnya luluh. Ia setia menemani Zhao selama masa perawatannya. Beberapa bulan kemudian, September 2015, Yongxi berhasil mewujudkan impiannya, diterima sebagai desainer busana di sebuah perusahaan. Sementara Zhao, yang tak bisa kembali ke dunia atletik, menerima tawaran menjadi pelatih renang.
Hari demi hari mereka lalui bersama. 1 tahun pun berlalu, dan hubungan mereka makin serius. Di depan toko busana pengantin, Yongsi memberikan 2 cincin. Ia meminta Zhao menyematkan 1 di jari manisnya, dan 1 lagi di jari Zhao. Hari itu, mereka berjanji untuk selalu bersama. Selama 2 tahun, cincin itu tak pernah mereka lepas. Hingga di tahun 2017, Zhao menjalani pemeriksaan bahu. Dokter mengatakan cederanya tak bisa pulih total. Dengan berat hati, Zhao menerima kenyataan bahwa ia tak bisa lagi menjadi atlet renang profesional. Kabar bahwa karirnya sebagai atlet renang telah berakhir membuat Zhao sangat terpukul. Dalam perjalanan pulang, Yongsi terus memeluknya erat, berusaha menenangkan hati kekasihnya yang sedang hancur. Keesokan harinya, Yongsi mengajak Zhao berjalan-jalan ke mall untuk menghiburnya, sekaligus menyiapkan kejutan kecil. Di sebuah toko pakaian, ia mengambilkan sebuah kemeja putih untuk Zhao. Zhao mencobanya di ruang pas dan terkejut saat melihat gambar wajahnya terpampang di bagian belakang kemeja. Yongsi menjelaskan, itu adalah desain busana pertamanya yang berhasil diproduksi massal oleh perusahaannya. Lalu ia menyampaikan kabar bahwa dirinya akan dikirim ke Milan selama 2 tahun untuk melanjutkan studi. Meski berat, Zhao mengizinkan Yongsi mengejar impiannya. Namun sejak saat itu, berbagai beban hidup membuat Zhao berubah. Ia menjadi mudah marah, dan perlahan tenggelam dalam kebiasaan buruk, termasuk mabuk-mabukan. Saat menghadiri reuni yang diadakan Fang, Zhao membuat keributan karena terlalu banyak minum. Dalam keadaan mabuk, Zhao berbicara tanpa kendali dan menyinggung teman-temannya. Untuk menghindari kekacauan lebih lanjut, Yongsi membawanya pulang. Setelah sadar, Yongsi menyampaikan keinginannya untuk menikah. Tapi Zhao menundanya, merasa belum mampu memberikan pesta pernikahan yang layak karena saat ini ia masih pengangguran. Jawaban itu membuat Yongsi kecewa. Meski telah bersama begitu lama, Yongsi merasa Zhao belum serius. Tak lama kemudian, Yongsi kehilangan ayahnya. Di rumah duka, Zhao setia menemani. Saat itu, ia curhat pada Fang, mengatakan bahwa mungkin hidupnya akan berbeda jika tidak memperjuangkan Yongsi. Mungkin ia sudah menikahi mantan kekasihnya yang kaya, dan karir renangnya pun akan tetap cemerlang. Tanpa disadari, semua keluhan itu terdengar oleh Yongsi. Meski Zhao sudah meminta maaf dan mencoba menjelaskan, luka di hati Yongsi terlalu dalam. Ia merasa selama ini telah disalahkan atas kegagalan hidup Zhao. Selama berhari-hari, Yongsi hanya diam dan merenung. Zhao kembali datang dan berjanji akan menunggunya setia hingga kembali dari Milan. Tapi saat menggenggam tangan Yongsi, ia terkejut melihat cincin yang dulu mereka pakai telah dilepas. Meski masih berharap, Yongsi memilih mengakhiri hubungan mereka. Ia yakin, perpisahan adalah keputusan terbaik. Sebelum pergi, Yongsi berjanji akan tetap mendukung Zhao. Meski kelak semua pencapaian Zhao bukan lagi untuk dirinya. Kini Zhao menjalani hari-harinya dalam kesendirian, dibayang-bayangi rasa kecewa dan penyesalan. Dari Milan, Yongsi mengirim surat yang mengungkapkan isi hatinya. Aku tak pernah punya keberanian menyentuh luka itu. Luka yang merenggut mimpimu. Tapi luka itu juga ada di hatiku. Maka jika harus ada yang menyesal, itu adalah aku. Karena tak bisa mendampingimu sejak SMA. Karena tak melihat betapa berharganya dirimu di masa kuliah,
karena telah menyia-nyiakan waktu yang bisa kita habiskan bersama. Tapi hidup tak bisa diulang. Daripada terus saling menyakiti, mungkin saling melepaskan adalah yang terbaik. Tapi satu hal yang tak pernah kusesali adalah pernah bersamamu, Yousiaki. Kata-kata itu begitu menyakitkan, namun perlahan menyembuhkan. Di tahun 2021, Zhao telah menjadi guru renang di sebuah sekolah. Di tahun yang sama, Yongsi kembali dari Milan. Zhao menerima undangan pernikahan Yongsi dengan pria lain. Saat hari bahagia itu tiba, Yongsi tampak menawan dalam gaun pengantinnya. Dalam percakapan terakhir mereka, Zhao mengucapkan terima kasih untuk cinta, untuk semua kenangan, dan untuk wanita yang telah membentuknya dari anak nakal menjadi pria yang punya tujuan, impian, dan masa muda yang takkan ia lupakan. Suka, duka, tawa, dan tangis, semua telah mereka lalui bersama. Kini, meski Yongsi bukan lagi miliknya, Zhao bisa tersenyum dengan ikhlas. Karena dalam lubuk hatinya, ia benar-benar berharap kebahagiaan untuk cinta pertamanya. Kadang, cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal merelakan. Zhao belajar bahwa kebahagiaan seseorang yang kita cintai kadang bukan bersama kita, tapi justru di saat kita melepaskan, kita benar-benar menunjukkan bahwa cinta itu tulus.